Firman Tuhan, Yosua 14 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka dengan mengundi milik pusaka itu, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan milik pusaka di seberang sungai Yordan, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel, dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel, dengan
sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian. Ya, selanjutnya kita akan membaca Markus 7. Pada suatu kali, rombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendil, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan yang najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya,
Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Amin. Terima kasih para lektor, Ibu Nirliana dan Pak Marudi Siregar. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Anjing-Anjing Israel oleh Dr. Joseph Paul Jang. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dan penuh keyakinan yang teguh. Jangan goyang. Ya, judulnya ini anjing-anjing. Wah, ngeri ya saudara, anjing-anjing. Saudara, kata Kaleb itu ya, tahu ya artinya anjing, ya Kaleb itu ya. Kaleb ini, kalau ada orang Israel sampai dikasih nama anjing. Saya nggak tahu nih, ada yang punya anak dikasih nama anjing apa enggak nih. Kan lucu saudara ya. Masa kasih nama anjing, kan lucu saudara ya. Ada yang dikasih nama Garuda, dikasih nama apa Elang, ada yang dikasih nama apa saudara ya, yang bagus-bagus ya. Kasih nama anjing, asuh dipanggil, yang enggak lucu saudara ya. Saya punya anjing aja tak kasih nama Jenderal. Ya dulu saya punya itu ya, punya anjing kecil yang punya kos-kosan mayor saudara. Jenderal panggil gitu, yang mayornya tengok saudara. Angkatan laut saudara yang punya kosnya itu anjing saya kasih nama Jenderal. Dada aja saudara ya. Tapi kalau kasih nama anjing nggak lucu saudara, masa anak dikasih nama anjing. Ini si Kaleb ini saya nggak tahu orang tuanya mikirnya apa saudara ya. Dan ini ya. Aduh, kasih nama yang apa gitu ya. Anak kasih nama ikan aja aneh ya saudara ya. Masa anak namanya ikan. Ya, tapi kalau namanya Elang, Raja Wali, ya kan, kasih nama, ya kan, apa namanya Garuda, bagus, ya kan, kasih nama Asu, ya kan, kocak saudara ya. Tapi kita nggak masalah namanya. Ya saya nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu juga, nggak pernah nanya-nanya kenapa itu anaknya dikasih nama Asu itu ya, si Kaleb itu ya. Ya kalau saya tidak menyarankan Anda kasih nama Asu saudara ya. Ya tapi maknanya lah saudara, kita cerita maknanya ya. Artinya si Kaleb ini dari 2 juta Israel yang boleh masuk tanah Kanaan itu cuma Kaleb sama Yosua. Musa aja nggak boleh saudara. Yang masuk tanah Kanaan cuma Kaleb sama Yosua. Ya, si Kaleb ini begitu setia, dia teman baik ya, sahabat karibnya Yosua ya, kompak dia. Dan dia tetap setia, dia tidak ada ambisi untuk apa namanya, untuk kudeta ya dari Yosua. Karena Musa dah suruh Yosua ya sudah Yosua. Ya dia nggak mikir iri apa gimana ya. Dan yang namanya anjing ini ya si Kaleb ini ya, si Kaleb ini atau si Asu ini saudara ya. Memang dia punya hati yang setia. Saya pernah waktu di sini baptis orang Iran ya saudara ya. Sama si Pastor Fred W. Winkler itu loh ya, Pastor Fred. Pastor Fred ini yang di Jerman ya. Lalu dia lagi membaptis, dia kasih ilustrasi tentang keledai, tentang ini. Terus si orang Iran ini jengkel. Dia bilang, Pak, kami itu bukan binatang loh Pak. Kalau di dalam kekristenan, saudara, kita mengilustrasikan domba, ya onta, lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Masuk surga, kita cerita domba-domba, kambing-kambing, ya kan?
ras anjing, ras babi, itu biasa, saudara. Kalau buat orang Islam itu tidak boleh, saudara, kamu dia umpamakan sebagai binatang. Karena mereka merasa lebih mulia dari binatang. Tapi di Eropa itu binatang lebih beruntung daripada bayi-bayi di negara-negara Islam. Oh, itu fakta ya, saudara ya. Padahal orang Islam tidak mau disamakan dengan binatang, tetapi di Eropa binatang itu lebih mulia dari hidupnya daripada manusia. Ya. Itu fakta ya. Karena itu apa? Karena semua itu adalah retorika. Ya. Itu adalah retorika kehidupan. Kalau orang Kristen mengutamakan praktek daripada semua yang namanya syariat, apalah ritual, penting prakteknya, saudara, makna dari kehidupan. Kalau dalam Islam itu yang penting ritualnya, syariatnya. Kalau di dalam kekristenan, yang penting itu ritual, yang penting adalah apa ya, prakteknya. Ayatnya jelas, iman tanpa perbuatan mati. Ya. Iman tanpa perbuatan mati. Tidak urusan dengan syariat, ritual, tidak urusan, saudara. Yang penting praktek. Buahnya itu. Ya, buah. Nah, lalu si orang Iran ini protes ya. Nah, dari situ saya mengerti, saudara. Mengapa orang-orang Islam ini suka ini domba-domba oten, suka menghina begitu ya. Tapi kalau kasih tahu ya, apakah benar manusia hidupnya lebih mulia daripada binatang, saudara? Coba kamu lihat ya, dulu dunia ini nggak ada manusia, baik-baik saja, saudara. Begitu ada manusia, kacau kan? Iya kan? Itu hutan Amazon tadinya baik-baik saja, begitu manusia masuk, ruwet, saudara. Iya kan? Itu Papua itu baik-baik saja, itu begitu manusia-manusia dari Jawa masuk, kacau. Iya kan? Jadi apakah manusia itu lebih mulia dari binatang? Enggak, saudara. Ya, Pengkhotbah bilang manusia dengan binatang sama saja, mati jadi debu, ya kan? Rohnya ya kembali kepada pencipta, ya kan? Sama-sama mati jadi debu, sama saja. Manusia sama binatang. Tuhan Yesus berkata, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kamu jangan anggap rendah binatang, saudara. Kamu belum tentu lebih mulia daripada binatang. Anjing itu tahu balas budi, saudara. Manusia itu nggak tahu balas budi. Ya. Manusia itu, kalau kamu utangin, coba. Kamu sudah nolong dia, kasihan diutangin. Kalau anjing masih jilat-jilat tanganmu, saudara, kalau udah bisa tolong dikasih makan. Kalau manusia diutangin, saudara, apa kalau kamu nagih, saudara, mau jilat-jilat tanganmu, amit-amit, saudara. Digebuknya lah kamu, saudara sekalian. Betul nggak? Oh, ini kita cerita realita. 10 orang utang, ya, yang 9 pasti kurang ajar. Benar nggak? Masa kamu nggak ngamatin? Saya emang ngamatin, saudara ya. 10 orang utang, yang 9 pasti kurang ajar. Ada selalu yang baik. Rata-rata orang utangnya begitu, mau utang kredit motor, mau utang pribadi, mau utang apa, pokoknya. Anjing nggak begitu. Ya, harimau pun bisa balas budi, beruang pun bisa balas budi. Ya kan? Serigala sekalipun bisa balas budi. Nah, manusia enggak. Berarti kan manusia kan lebih brengsek daripada binatang. Itulah sebabnya Alkitab sering kasih perumpamaan tentang binatang. Karena pada kenyataannya, ya, jangan retorika, jangan seharusnya pada kenyataannya binatang itu, ya, lebih mengenal tentang cinta daripada manusia. Tetapi ketika manusia itu mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia punya cinta. Nah, dan segala makhluk menanti-nantikan anak Allah dinyatakan. Ya, Roma 8 ayat 15 ya. Segala makhluk, binatang juga termasuk cacing, kayak cacing kremimu itu juga sama menanti-nantikan
Anak Allah dinyatakan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, pelihara jagalah keseimbangan. Kenapa? Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk mengelola bumi dengan cinta. Itulah Injil kepada segala makhluk, saudara. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Makanya Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15, pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, tadi waktu kelas menjawab Islam ada yang nanya. Tapi kan ada ayatnya. Barang siapa percaya, dibaptis. Masa kamu anjingmu, kamu beritakan Injil, lalu kamu mau baptis anjingmu, saudara? Siapa di sini yang hobi baptis anjing? Spesial, baptis asu. Waduh. Daftar sama Bu Nerliana nanti. Masa spesial daftar, apa mau daftarnya daftar baptis asu, yang bener aja kamu, saudara. Nah, nanti kalau orang Islam nanya begitu, udah nanya ya, sudah banyak kejadian itu, jawabannya begini. Asunya kamu itu bisa ngomong, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, enggak? Kan barang siapa percaya, dibaptis. Percayanya kan Roma 10 ayat 9. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Taunya dari mana asunya kamu itu percaya pada Tuhan Yesus? Kan nggak bisa mengaku, ya nggak bisa dibaptis. Kerbo dibaptis, kerbo bisa percaya nggak? Namanya bukan dibaptis. Nanti sembarang orang berenang ngomongnya dibaptis, gundulnya peang. Nah, Anda harus belajar membedakan makna baptisan itu. Ya kan? Ada di dalam nama Tuhan Yesus dan harus percaya. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Ya. Saudara, kata anjing, balik lagi ya. Yesus bilang kepada perempuan Sirofenisia disebut anjing. Lalu orang-orang Islam itu tuh, masa Yesus itu kurang ajar sekali menyamakan manusia dengan anjing. Oh, anjing itu lebih mulia daripada manusia loh, saudara. Ya kan? Pada kenyataan anjing itu kan jauh lebih baik hatinya daripada manusia. Ya kan? Kamu udah digebukin anjingnya, kamu punya anjing, kamu kasih makan, gebukin. Tetap datang, saudara, sambil kepot-kepot belakangnya, ya kan, ekornya kan, sampai bokongnya maju dulu kan dia kan. Takut tapi dia sayang sama kamu. Udah digebukin loh. Ya kan? Tetap datang. Makanya Tuhan Yesus sampai dipres itu ya, perempuan Sirofenisia itu dipres. Diperhadapkan dengan kondisi anjing, peranjingan. Perempuan Sirofenisia demi anaknya, dia bilang apa, saudara? Anjing pun makan remah-remah dari tuannya. Sampai sudah dipres. Apakah Tuhan Yesus menghina? Enggak, saudara. Dia sedang tunjukkan kepada kita. Sampai seberapa iman kamu, sampai seberapa percayanya kamu untuk kamu bisa merendahkan dirimu pada Tuhan. Iman itu juga berarti kamu merendahkan dirimu sama Tuhan. Kamu percaya nggak kamu bisa merendahkan dirimu serendah-rendahnya? Katanya Emile bersabda, how low can you go? Ya kan, seberapa rendah kamu bisa menuju ke sana. Waktu kecil, ya, waktu SD itu ada persoalan IPA, dulu namanya ilmu pengetahuan alam IPA. Selalu ditanya, saya ingat sekali, saya 3 kali ditanya itu saya nggak bisa jawab. Padahal sudah, tapi saya lupa jawabannya selalu. Saya kalau IPA nilainya selalu 10, kalau nilainya soalnya 10, saya 10. Kalau ada soalnya 100, saya pasti 100, kalau IPA itu ya, jadi dulu ya. Kecuali ketemu pertanyaan ini, saudara nih. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaan dengarkan baik-baik. Di tempat datar, air mengalir, titik, 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 titik. Jawabannya apa? Oh, udah kasih tahu. Saya nggak pernah bisa jawab itu loh, saudara. Terus tak jawabnya apa? Salah. Masa di tempat datar air mengalir? Ini tanya goblok ini gurunya ini. Di tempat datar air mengalir, titik, 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 titik. Warna dari air, titik, titik, titik. Warna dari apa? Jernih. Ya kan? Warna pelangi, merah, jingga, kuning, biru. Semua kan dalam satu kata. Ya kan? Ya kan, saudara ya?
Air ketika didinginkan menjadi titik-titik es. Air ketika dipanaskan, es ketika dipanaskan menjadi cair. Air ketika dipanaskan menjadi uap. Di tempat datar air mengalir, titik-titik-titik, ya salah. Mana ada di tempat datar air mengalir. Saya bilang salah. 3 kali saya jawabnya selalu bilang salah. Dicoret. Dan saya selalu lupa jawabannya. Ternyata jawabannya di tempat datar air mengalir, 1 kalimat, mencari tempat yang rendah. Kan on ini yang ngasih pertanyaan, saudara ya. Kupluk gurune emang jantenan. Bisa jadi gurunya kupluk, bisa jadi memang karena saya orangnya tidak rendah hati. Saya nggak mau mencari tempat yang rendah, saya inginnya mencari tempat yang tinggi, saudara. Siapa yang mau direndahkan? Ngaku, saudara, bohong kamu. Di tempat datar mana ada kepikir mencari tempat yang rendah, di mana-mana saya selalu mencari tempat yang tinggi. Ya kan, bisa nonton bola, bisa ngintip, bisa apa, ya kan, mana timbilan terus saya waktu kecil kan, maunya cari tempat yang tinggi soalnya, buat ngintip lah, buat nonton bola lah, buat apalah, ya kan. Masa di tempat datar kamu mencari tempat yang rendah, mana kepikir, saudara. Apalagi orang sombong kayak saya. Nggak mau, nggak sudi, saudara. Nggak serius, saudara ya. Lah kamu mau minta berkat Tuhan di tempat datar air mengalir, kamu bilang salah. Di tempat datar berkat Tuhan mengalir. Salah. Benar nggak? Ketika hidupmu flat-flat saja, datar saja, kan ada persoalan kan, di tempat datar berkat Tuhan mengalir. Salah. Nggak mungkin di tempat datar berkat Tuhan mengalir gitu, mau flat-flat saja, enggak ada. Di tempat datar berkat Tuhan mengalir. Jawabannya apa, saudara? Ingat-ingat, mencari tempat yang rendah. Ingat-ingat, saudara. Kalau kamu belum siap dipanggil asu, kamu belum siap diberkati. Wah, saya ingat tak jadi Islam aja, Pak, enggak pernah jadi asu. Iya, tapi asu di Eropa lebih beruntung daripada bayi-bayi Islam. Iya kan, bayi Islam kan bingung siapa bapaknya, siapa ibunya kan, mau digilir. Bayi-bayi di anjing-anjing di Eropa lebih beruntung, saudara. Punya stambung. Anjing aja punya stambung, saudara. Saya yakin Anda juga nggak semuanya punya stambung. Sampai 10 generasi anjing stambungnya, coba. Prince siapa nanti ya, tunjuknya nanti Prince Patrick lah, siapa lah, ada siapa namanya, aduh aneh-aneh namanya, hebat-hebat, adalah cuman asu, saudara ya. Kalau di rumahnya Puros Nababan, tempat Natalan itu. Di sini mau buat Natalan punya stambung, saudara. Anak aja buat Natalan punya stambung. Makanya, saudara ya, kamu belajar di tempat datar berkat Tuhan mengalir, mencari tempat yang rendah. Ya, tapi memang itu beneran. Tuhan ngajari kita tentang binatang-binatang, sebab seringkali binatang itu hidupnya lebih mulia, karakternya, perangainya lebih mulia daripada manusia. Manusia itu ya, begitu sudah ketemu centok, dia sudah sukses, kecentok, nyerah. Raja Wali umur 40 tahun, saudara, apa yang dilakukan? Dia pergi ke tempat yang tinggi, paruhnya digebuk-gebukan ya, saudara, digebuk-gebukan ke batu, saudara, sampai berdarah itu ya, sampai lepas paruhnya, burungnya dikepas-kepasin sampai rontok semuanya, cakarnya itu, kukunya tuh caruk-carukin sampai lepas semuanya, kukunya sampai ngelupas, saudara. Kamu suruh gitu, sanggup nggak? Pak Edi nanti ini umur 60 ya, udah mau mati nih, cabutin satu-satu bulunya, bulu ketek semua cabut-cabutin. Waduh, pakainya itu lah, lilin itu. Waduh, semuanya satu dicabutin semua. Saya mana kebayang Pak Edi berani begitu ya. Raja Wali berani ini, terus giginya dicabutin satu-satu pakai tang. Waduh, serem. Raja Wali kacak. Mentalnya tuh hebat sekali, saudara. Bukan masalah sakitnya.
Ketika dia mau melukai dirinya, menghancurkan parunya, ngerontokin bulunya, kukunya dilepas semua, dicabutin satu-satu, Pak Edi. Kebayang nggak itu Pak Edi kukunya cabutin satu-satu, coba saudara, sama giginya. Wah, itu mah bukan mau mulai cepat mati, Pak malah. Tapi Raja Wali begitu caranya. Mentalnya itu hebat sekali, saudara. Ya, kuat sekali, ngeri, berani, itu hebat, saudara, bisa begitu. Proses itu kan hebat sekali mengalami itu ya kan. Bukan orang lain loh, dia sendiri yang lepas. Kalau orang lain kan namanya dipaksa, dia sendiri yang garuk-garukin kepalanya itu. Tuhan seringkali pakai istilah-istilah binatang, karena binatang itu hidupnya seringkali lebih mulia, mentalnya lebih bagus, karakternya, moralnya sekalipun lebih bagus. Ada binatang yang juga moralnya jelek, maka dikasih contoh juga yang jelek. Yang baik ya, kayak burung merpati yang tulus, ular yang licik, ya kan? Jangan kamu merasa lebih mulia dari binatang, saudara. Jangan, pada kenyataannya kamu lebih kurang ajar. Serigala saja tidak poligami, saudara. Nabinya tetangga istrinya 23. Serigala saja tidak poligami, artinya serigala lebih mulia kan. Nggak nyakitin istrinya serigala itu. Serigala saja tidak nyakitin istrinya. Nah, ini nabinya tetangganya Anissa ini nyakiti istrinya bolak-balik, saudara. Iya kan? Jadi, saudara, jangan kamu merasa hidupnya lebih mulia. Kok saya lebih mulia dari... Enggak, saudara. Kita ini semua dari tempat yang rendah. Kemarin saya ada konselingin orang, saudara ya. Orang ini ada salah ngomong. Ada salah ngomong. Ya, sehingga orang itu marah sama orang ini, saudara ya. Marah sama orang ini. Kamu tuh munafik. Berdoa terus. Ya, berdoa terus, menyebut-nyebut nama Yahweh. Saya bilang, kamu tuh lain kali jawabnya, jangan bilang begitu. Kalau ada orang kejar kamu kan lagi pengen berdoa. Orang bilang kamu bilang saya ini bukan orang suci, Pak. Saya ini pemungut cukai yang sedang berdoa. Belajar ngomong begitu. Nangkep nggak, saudara? Belajarlah, kamu jangan seperti orang Farisi yang berdoa dengan kemuliaanmu. Oh, haleluya. Jangan begitu, saudara. Belajarlah, kamu punya sikap seperti pemungut cukai yang berdoa. Ya kan? Tuhan, kamu ini memang penjahat. Iya kan? Ada orang maki-maki saya, si Paul itu dulu tuh penjahat itu. Rampok, penipu. Oh iya, saya memang orang jahat. Tapi Tuhan sudah ampuni saya. Itu, saudara ya. Wah, siapa bilang begitu? Kurang ngajar. Dia sendiri lonte, wah, segala. Tidak perlu begitu, saudara. Kita ini pemungut cukai yang sedang berdoa. Saya juga punya masalah. Makanya saya tidak suka menghakimi orang. Saya juga orang bermasalah. Bedanya saya bertobat. Itu, saudara ya. Belajarlah kita jadi pemungut cukai yang berdoa. Bukan orang Farisi yang berdoa. Bukan ahli Taurat yang berdoa. Bukan si pendeta yang berdoa. Yesus. Sampai kalau berdoa masih begitu. Aduh, amit-amit di tempat kita jangan. Untung kita berdoa kasih Pak David. Berapa menit Pak David? 3 menit ya. Kalau berdoa berapa menit? Paling lama 3 menit. Untung itu ya. Kalau enggak itu Pak Murji doanya Yesus. Wah, bisa setengah jam. Dulu ada yang berdoa gitu setengah jam ya, saudara ya. Cuma pembukaan tok, saudara. Mededi. Berdoalah, saudara, dengan kerendahan hati, dengan seperti seorang pemungut cukai yang berdoa. Ya, saudara ya. Terakhir. Sebelum kamu siap dipanggil anjing, kamu tidak akan diberkati, saudara. Tidak akan ada mujizat, tidak akan ada terobosan. Kamu harus senantiasa, harus senantiasa siap untuk direndahkan oleh orang.
Wah, saya direndahkan Tuhan, enggak apa-apa, Pak. Tapi direndahkan orang, nah, Tuhan cara merendahkan kamu gimana? Coba caranya. Ini kadang-kadang orang beretorika. Saya direndahkan oleh Tuhan, enggak apa-apa, Pak. Tapi kalau direndahkan sama orang, ya jangan sampai, Pak. Kamu nih ya, kamu pernah ngelihat Tuhan, nggak caranya Tuhan merendahkan kamu itu gimana, Dul? Ya kan melalui orang. Kan melalui orang. Nggak mungkin Tuhan itu merendahkan kamu ya melalui orang. Ya kan? Belajar siap direndahkan. Jangan tersinggungan kalau lagi kerja di kantor. Kamu kerja jadi apa, tersinggung dikit keluar, tersinggung dikit keluar. Jangan, belajar, telan. Makanya di dalam komunitas kita, ya, kalau lagi kesenggol dikit, lagi apa dikit diam. Saya acung jempol 4 ini buat Pak Dr. Yuwono ya, saudara. Dr. Yuwono ini memang luar biasa nih. Cocok memang jadi dokter. Bentar lagi jadi pendeta dokter ya. Udah lagi, cocok saudara Dr. Yuwono ini. Rendah hati sekali ya. Udah diamuk-amuk, udah dipisu-pisui sana sini. Yang sana ngencet, yang sini nyeruduk. Yang dari atas nginjek, yang dari bawah nyeruduk. Saya bayangin Dr. Yuwono udah gepeng ini. Tapi sabar, ngomongnya pelan-pelan. Malah dipercandain. Saudara, dalam hati saya, dalam hati mah udah panas ini orang dalam hati saya. Tapi enggak ya, Dr. Yuwono itu memang sabar orangnya, saudara ya. Sampai kapan ya enggak tahu, sabar sampai kapan. Soalnya di tempat kita ini kalau udah sabarnya sudah habis tiba-tiba hilang. Mutung tiba-tiba hilang. Nah itu saudara ya. Terus sampai kadung-kadung, aduh orang-orang bagusnya kita dipilih ya untuk jadi pengurus, begitu udah mutung nggak tantes, putus hilang saudara. Hilang, aduh gawat. Nah, itu ya. Tahan saudara. Ini kamu diberkati ya, kayak Bu Lianti itu loh. Sekarang berkatnya lagi luar biasa, Bu Lianti ngeri. Diproses habis-habisan di tempat kita. Dikeluarkan dari grup berkali-kali. Di tempat kita, ya, satu-satunya pengurus yang sering dikeluarkan dari grup itu Bu Lianti. Tapi itu tahan luar biasa. Rendah hati luar, makanya berkatnya luar biasa. Saya lagi-lagi Bu Lianti, lagi-lagi keluar negeri. Ini orang duitnya banyak sekali. Ini ternyata hadiah, saudara ya, tembus terus asuransinya, saudara ya, agen asuransi terbaik. Itu karena rendah hati, saudara ya. Karena rendah hati. Ya. Itu, saudara ya. Kalau tanpa rendah hati, kamu tidak bisa, percaya saya. Ingat-ingat ya, soalnya ya, di tempat datar, berkat Tuhan mengalir itu salah. Tapi di tempat datar, berkat Tuhan mengalir mencari tempat yang rendah. Ingat-ingat itu saudara ya. Ya, jangan sampai kamu ya dipanggil anjing asu marah saudara, nggak usah. Ya. Iya kan? Yang sering dipeluk-peluk sama cewek cantik juga anjing saudara. Suruh meluk-meluk Pak Edi mana mau, saudara. Istrinya aja udah bosen kali. Sini meluk-meluk cewek-cewek cantik ya, anjing-anjing ini, saudara ya. Nggak apa-apa. Tapi jangan nanti, Pak Tuhan, kalau saya reinkarnasi, saya jadi anjing golden aja. Dari ngakak dewe aku. Us. Bocor. Aduh. Iya kan, jangan sampai reinkarnasi minta jadi anjing, tapi jangan ya saudara ya. Reinkarnasi minta jadi anjing. Coba nanti ya, ini ada cerita ya orang-orangnya. Ini ada orang Buddha. Tuhan, kalau saya reinkarnasi, saya ingin tinggal di rumah mewah, kerjanya cuma makan tidur saja di dalam pelukan seorang wanita cantik. Push, jadi saudara reinkarnasi jadi anjing golden saudara ya. Tinggal di rumah mewah, kerjanya cuma makan tidur, terus ya dipelukin sama wanita cantik, saudara. Anjing golden, saudara ya. Ya jangan sampai begitu juga, ya kan. Rendah hati intinya ya, ini rendah hati. Berkat Tuhan mengalir. Bahkan ketika kamu sampai dianggap lebih rendah dari binatang, tetap rendah hati, saudara.
Jangan pernah lawan. Jangan pernah lawan. Itulah awal kamu diberkati dan terobosan. Tuhan Yesus memberkati.